Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya admin dari Bidan Desa. Di sini saya akan mencoba membahas prediksi soal untuk persiapan SKB dan UKOM, khususnya untuk kebidanan. Soal-soal ini saya ambil dari buku Panduan Persiapan UKOM Nasional keluaran dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Sebelumnya jangan lupa untuk subscribe, komen, like, dan share video saya agar bermanfaat untuk orang banyak. Nomor 1. Seorang perempuan umur 28 tahun, G3P1A1, hamil 32 minggu, datang ke Polides dengan keluhan bengkak pada kaki sejak 1 minggu yang lalu. Hasil anamnesis, keluhan berkurang setelah diistirahatkan. Hasil pemeriksaan, tekanan darah normal, nadi normal, pernafasan normal, suhu tubuh normal, TFO 30 cm, DJJ 144 normal, teratur. Kapankah rencana kunjungan ulang pada kasus tersebut? Karena ini sudah hamil 32 minggu, ini memasuki trimester 3. Jadi jawabannya adalah B. Mari kita lihat penjelasannya, teman-teman. Pada kasus tersebut termasuk kehamilan normal karena UK 32 minggu, TFU 30 cm dan tidak ada kelainan lain, sehingga sesuai dengan pola kunjungan ulang ibu hamil normal bahwa jika memasuki kehamilan TM3 maka minimal dilakukan 2 kali, yaitu sebelum umur 36 minggu standar kunjungan tiap 2 minggu sekali, dan setelah 36 minggu standar kunjungan adalah tiap 1 minggu sekali. Seperti itu ya teman-teman. Baik, kita lanjut soal selanjutnya. Seorang perempuan umur 27 tahun, G3P1A1, hamil 20 minggu, datang ke BPM untuk memeriksakan kehamilan. Hasil anamnesis, merasa pusing sejak 1 minggu yang lalu. Hasil pemeriksaan, tekanan darah normal, nadi normal, pernafasan normal, suhu tubuh normal, HB normal. Berapakah dosis tablet FE yang dianjurkan? Karena dia itu HB-nya normal, maka dosisnya 1 kali 60, sehari 1 kali 60 mg. Kenapa selama kehamilan itu walaupun HB-nya normal tapi tetap harus konsumsi FE? Nanti akan ada penjelasan untuk hal tersebut di kasus yang lain. Jadi dosis tablet FE itu yang diberikan bidan itu 60 mg. Kalau hamilnya normal, HB normal itu 1 kali ya. Baik, lanjut. Seorang perempuan umur 25 tahun, G1PNLA0, hamil 8 minggu, datang ke Puskesmas untuk memeriksakan kehamilannya. Hasil anamnesis, 1 bulan yang lalu pernah mengeluarkan perdarahan bercak sekali saat awal kehamilan. Hasil pemeriksaan, tekanan darah normal, nadi normal, suhu normal, pernafasan normal, TFU belum teraba, hamilnya 8 minggu, HCG urin positif. Informasi apakah yang paling tepat sesuai kasus tersebut? Gini ya teman-teman, biasanya kalau implantasi, ini kan rahim nih, dinding rahim, terus ini ovum yang telah dibuahi. Ketika dia implantasi ke dinding rahim itu di endometrium, itu akan sedikit mengalami seperti keluar bercak darah karena proses implantasi tadi ke dinding endometrium. Jadi hal ini merupakan hal yang fisiologis terjadi saat awal kehamilan. Jadi Pankes yang kita berikan, apalagi ini kan kejadiannya sudah 1 bulan yang lalu dan sampai sekarang nggak ada keluhan lain, berarti ini dapat dipastikan
adanya bercak darah tadi itu merupakan tanda-tanda kehamilan. Jadi tanda-tanda kehamilan itu salah satunya juga akan muncul sedikit bercak darah gitu saat terjadi proses implantasi telur ke dinding rahim atau ke endometrium. Jadi jawabannya C. Baik, kita lanjut. Nih ya, Penkes fisiologis kehamilan. Ibu perlu mengetahui fisiologi kehamilan. Fisiologi kehamilan adalah seluruh proses fungsi tubuh memelihara janin dalam kandungan yang disebabkan pembuahan sel telur oleh sel sperma. Saat hamil akan terjadi perubahan fisik dan hormon yang sangat berubah drastis seperti itu. Jadi kehamilannya normal, kita kasih tahu bahwa kehamilan itu adalah bla bla bla, nanti trimester 1 seperti ini, keluhan yang mungkin akan terjadi seperti ini, seperti mual muntah atau kadang nafsu makan malah berlebih, berat badan bertambah seperti itu ya. Lanjut. Soal nomor 4. Seorang perempuan G1PN0A0 hamil 32 minggu datang ke BPM dengan keluhan sering pusing sejak satu minggu yang lalu. Hasil anamnesis keluhan disertai mudah lelah. Hasil pemeriksaan tekanan darah normal, nadi normal, pernafasan normal, suhu tubuh normal, TFU 30 cm, oh ya normal, TFU, DGC juga normal, teratur, HB 10 gram, protein urin negatif. Diagnosis apakah yang paling mungkin terjadi pada kasus tersebut? A. Gejala hipotensi, tidak karena ini tekanan darahnya normal. Anemia fisiologis, suspek bayi kecil, tidak karena TFU-nya normal ya. Gejala preeklamsi, tidak, tekanan darah normal, tidak ada protein urin. Kehamilan malposisi, tidak ada data yang mendukung, jadi ini juga bukan. Anemia fisiologis, kenapa anemia fisiologis sering terjadi pada ibu hamil trimester 3? Kita lihat di sini. Pada kehamilan akan terjadi suatu keadaan anemia fisiologis yang terjadi sebagai akibat peningkatan volume sirkulasi. Jadi terjadi hemodilusi, dia darahnya itu akan mengalami peningkatan volume. Jadi kalau cairannya meningkat tapi sel-sel darahnya tetap sama, kan artinya kekendalan darah itu menurun dia. Jadi bisa terjadi anemia fisiologis tadi. Dan komponen plasma yang tidak sebanding dengan peningkatan komponen seluler, ya ini maksudnya. Jadi cairannya lebih banyak tapi sel-sel darahnya tetap, sehingga akan terjadi gambaran hemodilusi atau pencairan darah. Jika kadar Hb 10-11 gram dianggap sebagai anemia fisiologis delusional atau pseudoanemia. Jika seorang wanita hamil dikatakan anemia patologis, kadar hemoglobin Hb-nya kurang dari 10 gram per dl. Suatu anemia patologis dikatakan berat jika anemia itu Hb-nya 6 gram per dl atau disebut dengan anemia grafis, seperti itu. Lanjut ya. Soal nomor 5. Seorang perempuan umur 28 tahun G1PN0A0 hamil 32 minggu datang ke BPM dengan keluhan sering pusing sejak 1 minggu yang lalu. Hasil anamnesis, ibu mudah lelah. Hasil pemeriksaan tekanan darah normal, nadi normal, pernafasan normal, suhu tubuh normal, TFU normal, DDC normal, HB normal, protein urin negatif. Tindakan pertama apakah yang dilakukan bidan pada kasus tersebut? HB-nya tadi kalau 10 gram anemia ringan. Anemia ringan tapi fisiologis dia. Jadi apa yang benar ini? Tindakan kita A. Konseling persiapan kegawat daruratan. B. Memberikan suplemen tambah darah. C. Melakukan kolaborasi dengan dokter. D. Konseling penambahan nutrisi. E. Melakukan rujukan. Jadi kita berikan suplemen penambah darah bisa 2 kali dalam sehari, pagi dan malam, karena di sini sudah ditemui gejala-gejala anemia ringan. Baik, kita lanjut lihat penjelasannya. Nah ini ya, memberikan suplemen penambah darah pada kehamilan
Anemia fisiologis yang terjadi disebabkan oleh berkurangnya persediaan zat besi yang penting dalam pembentukan hemoglobin. Kebutuhan zat besi dalam kehamilan sebesar 1000 mg. Jadi sekitar 300 mg ditransfer ke janin, 50 mg peningkatan massa hemoglobin, dan sekitar 200 mg dikeluarkan melalui saluran cerna, urin, dan kulit. Jadi total 1000 mg ini umumnya melebihi simpanan besi karena hanya ada 2 gram atau 2,5 gram. Tidak cukup ini untuk kebutuhannya, makanya kita berikan tambahan zat besi seperti itu. Nomor 6. Seorang perempuan umur 24 tahun G1P0A0 hamil 36 minggu datang ke BPM untuk kunjungan ulang. Hasil anamnesis, ibu mudah lelah. Hasil pemeriksaan, tekanan darah normal, nadi normal, pernafasan normal, suhu tubuh normal, TFU 30 cm, DJJ 180 kali per menit. DJJ 180 kali per menit ini mengartikan bahwa bayi mengalami fetal distress. HB 10 gram persen artinya ibu mengalami anemia ringan. Protein urin, tindakan awal apakah yang paling tepat dilakukan bidan pada kasus tersebut? A. Melakukan rujukan. B. Memasang infus RL. C. Resusitasi intrauterin. D. Konseling persiapan gawat darurat. E. Melakukan kolaborasi dengan dokter. Hal yang perlu dilakukan adalah merujuk pasien. Namun sebelum merujuk, kita tahu bahwa ada kewenangan bidan untuk melakukan stabilisasi pasien dulu dengan cara melakukan resusitasi intrauterin. Kenapa bukan B dan bukan D? Karena di dalam resusitasi intrauterin nanti itu sudah ada, kita lihat penjelasannya. Nanti itu sudah ada yang mencakup beberapa hal, yaitu A. Memastikan ibu mendapatkan pasokan oksigen yang cukup. B. Memastikan asupan cairan ibu memadai. C. Mengubah posisi ibu, memintanya berbaring sisi kiri. Hal ini bertujuan mengurangi tekanan rahim pada vena besar atau pada vena cava dan dapat mengurangi aliran darah pada plasenta dan janin. Jadi sudah masuk ke dalam resusitasi intrauterin. Resusitasi intrauterin itu tujuannya agar memperbaiki pasukan suplai oksigen ke dalam janin melalui plasenta dengan memperbaiki kondisi ibu terlebih dahulu. Lanjut, soal nomor 7. Seorang perempuan umur 24 tahun G1P0A0 usia kehamilan 38 minggu datang ke BPM dengan keluhan nyeri perut sejak 2 jam yang lalu. Hasil anamnesis sering pusing sejak 1 bulan yang lalu. Hasil pemeriksaan, tekanan darah normal, nadi normal, pernafasan normal, suhu tubuh normal, TFU 34 cm. DJJ mengalami perlemahan di bawah 100 yaitu 85 kali per menit. Ini juga berarti janin mengalami fetal distress dengan HB normal, protein urin positif. Protein urin negatif. Diagnosis apakah yang paling tepat pada kasus tersebut? A. Gawat janin. B. Anemia ringan. C. Kehamilan normal. D. Suspek bayi besar. E. Hipotensi. Karena ini data yang menonjol adalah DJJ yang turun, artinya bayi mengalami fetal distress. Fetal distress akan menuju kepada gawat janin yang dapat mengancam kehidupan janin yang dikandung. Ini jawabannya ya teman-teman. A.
Gawat janin. Diagnosis gawat janin atau fetal distress ditegakkan bila ditemukan gejala klinis seperti A. Mekonium kental berwarna hijau, terdapat cairan ketuban pada letak kepala. D. Denyut jantung janin di atas normal, di atas 160 per menit atau tatikardi, atau di bawah 100 menit atau di bawah 100 kali per menit, denyut jantung tidak teratur atau brankikardia, seperti itu. Kita lanjut untuk soal yang berikutnya. Soal nomor 8. Seorang perempuan umur 22 tahun G1P0A0 hamil 36 minggu datang ke BPM dengan keluhan nyeri perut sejak 2 jam yang lalu. Hasil anamnesis sering pusing sejak 1 bulan yang lalu. Hasil pemeriksaan tekanan darah normal, nadi normal, pernafasan normal, suhu normal, DJJ, TFU normal, DJJ mengalami perlemahan, HB anemia ringan, protein urin negatif. Bidan memberikan oksigen pada ibu sebanyak 5 liter per menit dan merujuk ibu. Evaluasi segera apakah yang harus dilakukan pada kasus tersebut? Karena di sini yang mengalami gawat adalah ini, detak jantung janin yang 90 kali per menit. Jadi evaluasi yang segera harus dilakukan adalah ini teman-teman, pola denyut jantung janin A. Kalau B, hasil laboratorium darah itu ada di pemeriksaan lanjutan. C, perubahan tekanan darah ibu, tidak. D, perubahan frekuensi nadi ibu, tidak. E, perkembangan keluhan pusing pada ibu. Karena di sini fokus datanya kita di fetal distress, si bayi, mohon maaf si janin. Jadi yang perlu segera dievaluasi adalah pola denyut jantung janin. Kita lihat pembahasannya. Ini ya. Yang lainnya setelah kita lakukan pola denyut jantung janin, kita bisa lihat di sini A, keluhan sering pusing, hipotensi, letak janin, denyut jantung menunjukkan pola mengarah pada brakikardia, kadar HB ibu di atas ambang normal, seperti itu. Kita lanjut ya. Nomor 9, seorang perempuan umur 22 tahun datang untuk pertama kali ke BPM dengan keluhan haid 2 bulan, hasil anamnesis menikah 4 bulan yang lalu dan melakukan hubungan seksual secara rutin. Hasil pemeriksaan tekanan darah normal, nadi normal, pernafasan normal, TFU belum teraba, hasil pemeriksaan penunjang, HCG urin positif. Fokus tujuan apakah yang dilakukan oleh bidan pada kasus tersebut. Jadi di sini kita bisa melihat fokus pemeriksaan kita itu ada di sini. Keluhan haid udah 2 bulan dan dia positif. Hasil ini tes packnya positif. A, memastikan kehamilan ibu. B, deteksi dini kelainan letak, ini belum bisa. C, membangun hubungan baik. Lah ini yang benar ya. Adaptasi. D, adaptasi penerimaan kehamilan. E, pencegahan emesis gravidarum. Jadi untuk ini juga datang untuk pertama kalinya ke BPM. Jadi yang paling penting itu kita buat ini relasi juga, membuat ibu merasa nyaman dengan kita, seperti itu. Kalau ibu sudah merasa nyaman, barulah kita memberikan asuhan yang lainnya. Tanpa rasa nyaman dan kepercayaan ibu terhadap kita mau kasih penkes apapun itu biasanya sulit untuk diterima kalau dengan ibu. Kalau sejak awal kita sudah membangun hubungan baik, insya Allah ibunya itu akan manut dengan kita, akan percaya dengan saran-saran kita. Jadi untuk pertama kali kunjungan pastikan kesan pertama itu baik ya. Lanjut, jawabannya C ya, sudah. Soal nomor 10, seorang perempuan umur 25 tahun G1P0A0 hamil 24 minggu datang ke BPM untuk kunjungan ulang. Hasil anamnesis sering merasa lelah dan mudah mengantuk. Gerakan janin dirasakan aktif, hasil pemeriksaan konjungtiva merah muda, tekanan darah normal, nadi normal, pernafasan normal, suhu tubuh normal, TFU setinggi pusat 24 minggu dengan TFU 2 setinggi pusat itu normal ya, balotomen positif, DJJ baik. Pemeriksaan penunjang apakah yang paling tepat
pada kasus tersebut? A. Hemoglobin, B. Glukosa urin, C. Reduksi urin, D. Inspekulo, E. USG. Jadi jawaban yang benar adalah hemoglobin. Kenapa hemoglobin? Karena tanda-tanda anemia itu dia kalau hemoglobinnya turun. Kenapa hemoglobin turun menyebabkan lemah, letih, lesu, lelah? Karena hemoglobin itu dia membawa oksigen ke darah. Kalau hemoglobinnya turun, oksigen yang disuplai ke darah juga akan turun, sehingga padahal oksigen itu digunakan untuk membakar glukosa agar menjadi energi. Kalau oksigen turun terus yang dibakar energinya juga turun, ibu akan merasakan letih, lelah, letih, lesu, seperti itu ya. Jadi jawabannya adalah A. Kalau B, glukosa urin, itu kita bisa lihat misalnya nih berat badan ibunya itu obesitas, berat badan berlebih, gitu kita indikasi sebagai glukosa urin. Takutnya kalau ibu kena DM. Atau kita lihat nih janinnya kok ukurannya lebih besar dari umur kehamilannya, mungkin juga karena adanya penyakit diabetes. Untuk C, reduksi urin. Reduksi urin itu digunakan untuk cek protein. Misalnya kakinya ibu bengkak, terus ibu pusing, berkunang-kunang, ada kaki bengkak, tensinya tinggi, kita cek reduksi urin. Berapa nih protein urinnya gitu sebagai penunjang diagnosa. D. Inspekulo. Inspekulo tergantung, kita lihat apa sakitnya ibu. Kalau ada yang sakit payudaranya kita lihat inspekulo. Kalau keluar bercak gitu kita lihat itunya inspekulo di cervixnya, seperti itu. Kalau USG mungkin bisa kita lakukan untuk deteksi kelainan kongenital atau adanya malposisi menjelang persalinan, seperti itu. Atau ini kasus-kasus teraba kepala di bagian atas, di bagian fundus, kita pastikan dengan cara USG. Baiklah, sudah selesai pembahasan kita. Kita sudah membahas 10 soal, semoga bermanfaat ya teman-teman. Terima kasih telah berkunjung di Bidan Desa, semoga ilmunya bermanfaat. Jangan lupa untuk klik like, share, dan komen. Jangan lupa juga di subscribe biar lebih banyak orang yang menjangkau video saya. Jika ada kritik, saran, bisa tulis di bawah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.